Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tas Dikdok yang ke-11. Tanya apa saja tentang pendidikan kedokteran. Yang ke-11 ini pada bulan ini bisa diselenggarakan. Dan pada saat ini kita mendatangkan narasumber yang sudah terkenal. Sebutannya Dr. Tutuk. Dr. Maftuhah Rohmanti, Dr. MKes dari Departemen Farmakologi. Sebelumnya kami menghaturkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu teman sejawat semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Topik hari ini sangat dekat sekali dengan prodi ya, program studi, yaitu desain pembelajaran dan penghitungan beban kerja pada pendidikan profesi dokter, bidan, dan spesialis atau subspesialis. Jadi nanti kayaknya ini terkait dengan profesi ya Dokter Tutuk ya. Jadi sepertinya menarik karena kalau yang kuliah seperti yang saya di Departemen Ilmu Faal ini kan lebih metodenya tidak seheboh kalau yang di profesi ya. Nah, ini mungkin Dr. Tutut nanti bisa memberikan pencerahan, termasuk saya juga, meskipun di sini saya sebagai MC maupun moderator, tapi juga peserta sebenarnya Dr. Tutut ya, sambil ikut belajar juga. Baik, 60 menit ke depan sekitar itu kita akan mendengarkan dan kita ngobrol ya. Jadi konsepnya nanti ngobrol, tapi Dr. Tutut akan memberikan pencerahan sedikit. Nanti mungkin bisa kita diskusi setelah itu. Monggo Dr. Tutut, kami persilahkan. Oke, baik. Nun sewu, suara saya terdengar jelas, Bu Lili? Jelas. Jelas. Ya, alhamdulillah. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati para guru besar, senior, dan sejawat sekalian semuanya. Terima kasih kepada Mersdu, Dr. Hermanto, Dr. Lili, dan semuanya yang telah mengundang saya di acara ini. Sebenarnya apa yang akan saya sampaikan ini mungkin sudah beberapa di antara sejawat sekalian mungkin sudah beberapa kali mendengarkannya ya, karena memang di 1 tahun terakhir kita banyak berdiskusi tentang hal ini. Ya. Meskipun memang mungkin apa yang akan kita obrolkan gitu ya, kalau katanya Dr. Lili tadi kita ngobrol gitu ya, apa yang akan kita bicarakan ini sebenarnya mungkin secara teori sudah diketahui teman-teman sekalian. Kadang-kadang dalam forum itu mungkin agak tidak ada kesempatan gitu ya untuk mendiskusikannya secara detail gitu, secara jelas begitu, sehingga kami sudah beberapa kali sebenarnya mengadakan lokakarya. Kami dari SPM, saya kebetulan Ketua Satuan Penjaminan Mutu di ini yang FK, di FK UNER. Yang terakhir kita di FK UNER kebetulan, halo? Ya, sudah bisa tutup. Oke. Mohon maaf, ini saya ganti tethering aja. Baik, jadi pada 1 tahun terakhir kebetulan di FK UNER ini sedang bersama-sama semuanya 43 prodi redesain kurikulum. Ya, jadi kurikulumnya di redesain ulang gitu ya, mana yang memang perlu penyempurnaan atau mungkin ada yang tetap, ada yang berubah. Berubahnya itu ada yang baik dari desain pembelajarannya, ada juga yang ada penambahan kompetensinya, bahkan ada juga yang pengurangan kompetensinya karena ada restriksi dari jumlah masa studi berdasarkan masukan dari kolegium ya, yang tadinya 12 semester dibedah ya, berubah menjadi 8 ya, yang tadinya 12 berubah jadi 10, ada yang 10 berubah jadi 9 gitu ya, dan sebagainya. Juga ada perubahan-perubahan terkait beban studi dan beban mata kuliah gitu ya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang
bebannya tadinya 6 SKS berubah jadi 4 gitu ya, karena secara keseluruhan desainnya memang berubah. Nah, tentunya hal semacam ini menjadi concern kita semua dalam kita menyusun kurikulum, menyusun mata kuliah begitu ya, desain mata kuliah. Apakah yang kita susun ini sudah sesuai? Nah, pertanyaannya nanti ke arah sana. Nah, sebelum nanti saya share screen terkait ini, seputar itulah yang akan kita bicarakan. Dalam arti Bapak Ibu sekalian, mungkin di sini ada yang sebagai pengelola program studi ya, ada sebagai KPS ya, Kaprodi, ada yang sebagai mungkin PJMK ya, yang mendesain satu mata kuliah gitu ya. Dari total kurikulumnya itu ada beberapa semester, dalam tiap semester ada beberapa mata kuliah. Nah, sehingga mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang menjadi seorang PJMK gitu ya, yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kompetensi mata kuliah itu. Nah, sehingga sejawat sekalian tentunya akan mendesain. Saya mau mendesain pembelajaran seperti apa supaya anak didik saya, peserta didik saya ini tercapai ya kompetensinya sesuai target yang ditetapkan Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah yang akan kita bicarakan ya. Jadi saya mohon izin untuk share screen terkait hal ini. Nah, sekedar. Slide saya tidak banyak, jadi mungkin nanti kita banyak diskusi saja. Jadi yang akan kita diskusikan ini adalah desain pembelajarannya. Jadi yang pertama, bagaimana kita mendesain pembelajaran kita ini supaya tujuan tercapai. Misalnya kalau di S1 itu ya kuliah ya, semuanya kuliah begitu. Ada satu mata kuliah yang memang desainnya cocok kalau bentuknya kuliah semua. Nah, karena memang capaian pembelajarannya adalah knowledge. Nah, akhirnya didesain 14 pertemuan kuliah semua. Ada yang pembelajarannya, capaian pembelajarannya adalah knowledge dan skill. Nah, sehingga untuk S1 misalnya ada kuliahnya, ada praktikumnya. Nah, gitu untuk S1. Nah, untuk profesi bagaimana? Nah, tentunya ini ada sedikit perbedaan ya dalam desain, tentunya akan lebih banyak mengarah pada keprofesian gitu. Nah, keprofesian inilah Bapak Ibu sebagai expert di ilmu masing-masing, bidang ilmu masing-masing yang bisa menentukan metode pembelajaran apa yang mau saya pilih supaya peserta didik saya, adik-adik koas atau adik-adik PPDS itu bisa mencapai kompetensi sesuai yang kita rencanakan. Apakah bentuknya bedside teaching semua gitu ya, atau bentuknya sebagian bedside teaching, sebagian tetap harus ada kuliah karena saya perlu merefresh lagi knowledge dari peserta didik. Seberapa banyak knowledge-nya yang harus saya refresh? Seberapa banyak bedside teaching yang harus saya bimbing untuk PPDS? Atau karena pembelajarannya banyak berbasis case ya, sehingga jangan semuanya di bedside teaching. Saya mau merencanakan case based discussion gitu ya. Dari kasus yang ada saya diskusikan dengan PPDS. Atau kasus real yang ada di rumah sakit, sehingga bentuknya diubah menjadi case report. Atau mungkin perlu ada referat ya dan sebagainya. Kalau di bedah, di obgyn ya, di anestesi berarti tentunya harus ada pembelajaran bimbingan OK. Nah, seperti itu tentunya Bapak Ibu yang mendesain. Seberapa banyak saya merencanakan mata kuliah saya ini ya, kalau kita bicara yang kecil dulu ya. Jadi satu mata kuliah, katakan luka bakar gitu ya.
atau fertilitas gitu kalau di Obgyn ya, atau kalau di bedah digestif misalnya ya, tentang onko ya. Nah, seberapa banyak saya memberikan refreshing materi gitu ya, mungkin dalam bentuk perkuliahan, cukup 6 jam saja misalnya ya. Kemudian saya merencanakan bentuk pembelajaran tutorial, jadi kasusnya simulasi, atau saya mau case based discussion dari kasus yang kasus arsip lah begitu. Atau kalau kasus real ya case report tadi. Nah, masing-masing seberapa banyak itulah yang akan kita hitung, gitu ya. Sehingga pada topik kita ini selain desain pembelajaran, kita juga membicarakan penghitungan beban kerja. Baik beban kerjanya PPDS, nah tentunya eksesnya adalah beban kerja kita para dosen. Tentunya fakultas akan mengapresiasi, gitu ya. Institusi pendidikan akan mengapresiasi para dosen dalam melakukan pembelajaran. Apalagi sekarang sedang trennya ini ya BKD yang super membuat kita pusing kepala gitu ya, karena masih baru aplikasinya, kita juga belum paham apa yang harus kita isikan, apa yang cara mengisikan pada aplikasi. Nah, karena itu adalah nasional, sehingga tentunya semangatnya adalah semua beban kerja dosen itu Pak Menteri itu bisa melihat gitu di aplikasi. Nah, gampangannya, simpelnya begitu. Tujuannya supaya bisa melihat ini kinerja dosennya berlebih gitu. Mana yang salahnya di mana ini? Nah, tapi kalau kita membicarakan itu kan panjang dan lebar ya. Nah, sehingga sekarang kita bicarakan saja bagaimana cara kita mendesain, menghitungkan beban ya untuk PPDS maupun untuk dosen. Apakah untuk PPDS, untuk koas, untuk profesi ini juga harus kita perhatikan, sangat perlu ya. Mungkin sekedar ilustrasi awal ya. Kebetulan kami di FK UNER kita sudah akreditasi internasional ASIN ya, 12 prodi. Sebagian S1, sebagian S2, sebagian profesi, sebagian spesialis. Sudah ada 6 prodi spesialis yang terakreditasi internasional, ASIN ya, dari Jerman. Nah, di sana asesornya juga tanya dan berkomentar ya. Kalau kamu desainmu seperti ini, kapan PPDS-mu bisa cari kerja, cari makan buat anak istrinya gitu. Itu pertanyaan simple yang ditanyakan oleh asesor. Kamu memberikan load yang sangat besar untuk PPDS-mu gitu. Nah, inilah yang harus kita pertimbangkan semua sehingga desain pembelajaran kita manusiawi begitu ya, dan sesuai dengan aturan dari Dikti dan Kementerian Kesehatan maupun dari Kementerian Dikbud ya. Nah, ini adalah landasannya, tetap kita harus sesuai aturan. Aturan yang ada adalah SN Dikti ya. SN Dikti ini dari Menteri Pendidikan Kebudayaan, ini terbaru tahun 2020, jadi masih terhitung update ya 2 tahun yang lalu. Kemudian ada SNPK, ini yang khusus kedokteran. Jadi para ahli di nasional kedokteran pada saat itu memberikan tindak lanjut dari SN Dikti yang lama yang 2015 itu kurang cocok untuk kedokteran. Nah, sehingga dibuatlah SNPK. Ini tentang pendidikan kedokteran di 2018, meskipun sudah 4 tahun yang lalu, tapi isinya masih bisa kita gunakan sebagai landasan kita dalam pembelajaran. Ya. Nah, sehingga berdasarkan SNPK tadi, pasal 11 ayat 5, desain pembelajaran pendidikan kedokteran disampaikan ya, beban belajar mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan pada proses pendidikan kedokteran dinyatakan dalam sistem blok. Ini adalah khusus untuk kedokteran ya. Apa yang dimaksud oleh menteri ini ya terkait dengan sistem blok dan atau modul. Ya, khusus modul ini adalah wajib bagi spesialis ya, karena spesialis semua standar
kompetensinya itu dikoordinir oleh kolegium, dan kolegium menerbitkan modul-modul sebagai landasan kompetensi, standar kompetensi untuk digunakan para institusi pendidikan, ya, pengelola program studi PPDS untuk menyelenggarakan pembelajarannya. Ya, jadi kita berbasis ini. Nah, nanti penghitungannya bagaimana? Kan ini beda sama bidang ilmu yang lain. Secara beban studi ini tetap disetarakan dengan SKS, ya. Jadi ada tentunya sebagian dosen itu mengatakan, sebagian kita ya di profesi yang pelaku pembelajaran profesi mengatakan bahwa SKS ini tidak cocok gitu ya untuk pembelajaran profesi, tidak cocok untuk spesialis gitu ya, tidak cocok untuk DM. Dari sudut pandang tertentu memang tidak bisa kita sesuaikan gitu ya dengan sesuai yang kita inginkan, karena kita kan berbasis kompetensi. Tetapi secara umum sebenarnya masih bisa, memang dikatakan di sini disetarakan. Bahkan di internasional pun ya, kalau yang tadi ASIN itu Eropa itu SKS ini namanya menurut mereka adalah ECTS, ya, European Standard gitu ya untuk beban kerja ini. Nah, sehingga ini pun memang harus disetarakan. Jadi asesor yang datang waktu itu campuran ya, ada ahli bedah, ada yang objin, ada yang biomolekuler, ada yang medical education gitu ya. Jadi mereka semua satu tim itu 5 orang. Artinya kita bisa berkaca, oh berarti sistem kita ini masih diakui di internasional. Meskipun mungkin tidak seluruhnya sama ya. Karena pembelajaran kalau di luar negeri kan, kalau PPDS basisnya hospital base ya. Kalau di kita university base. Nah, apapun itu, karena itu adalah keputusan pemangku kepentingan di Indonesia, kita ikuti saja. Ya. Yang penting kita sesuaikan dengan aturan. Ya. Nah, kalau di sini ini saya contoh ya, contoh desain pembelajaran sistem blok pada pendidikan profesi. Ini salah satunya dokter ya, sama sebenarnya dengan bidan saya yakin sama. Monggo nanti dipersani apa yang kekhususan di masing-masing. Nah, ini setiap mata kuliah diselesaikan dalam blok tertentu. Yang dimaksud seperti apa? Nah, contohnya ini ya. Jadi ini adalah yang dimaksud di sini ini dalam 1 tahun. Ini desain 1 tahun. Bagaimana seorang dokter muda ya itu dapat tercapai kompetensinya untuk 1 tahun, jadi separuh studi koasnya gitu ya, profesinya. Ini ada blok IPD, misalnya ini saya contoh saja ya, ini sebenarnya sudah berubah yang di UNER ya. Ini penyakit dalam, kesehatan anak, kulit, forensik, radiologi, farmasi, farmakoterapi, psikiatri ya, dan juga neuro ya. Nah, apa yang dimasuk blok ini artinya semua kompetensi penyakit dalam itu diselesaikan dalam 14 minggu. Jadi 14 minggu itu mulai dari mungkin kalau di situ ada knowledge, ada kuliah, block course gitu ya, diselesaikan di awal, kemudian mereka pemeriksaan fisik mungkin dalam 1-2 minggu pertama, berikutnya baru disebar ke semua ruangan gitu ya. Ada yang masuk ke divisi hemato, ada yang ke nefro, ada yang ke poli gitu ya, ada yang ke tropik gitu dan seterusnya. Nah, ini dirancang ya, semua pembelajarannya selesai di 14 minggu itu termasuk ujian. Jadi DM yang putaran interna setelah ujian itu para pemangku dosen yang ada di sana, kodik dan para dosen harus memastikan bahwa DM-nya ini sudah tercapai penyakit dalam. Kenapa? Tidak ada putaran lagi sesudahnya gitu. Jadi artinya kita sebagai dosen bertanggung jawab apakah desain kita ini sudah sanggup untuk memberikan bekal kompetensi bagi mereka dalam 14 minggu. Nah, ini memang tantangan, jelas nggak cukup lah. Nanti itu dimahirkan di internship dan sebagainya. Itulah yang menjadi sistem sekarang. Tapi dalam kurikulum, kita masing-masing, yang dokter interna ya,
tentunya mendesain 14 minggu ujian kompeten. Nanti ilmu kesehatan anak ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minggu ya. Jadi pediatri 10 minggu harus kompeten. Dermatologi 4 minggu selesai kompeten dan seterusnya sampai mereka lulus DM1 kemudian naik ke DM2 barulah masuk ke bedah, opjin ya, THT mata ya, public health dan lain-lain. Nah, ini contoh saja ya. Saya ingin menunjukkan bahwa pembelajaran kita adalah sistem blok, artinya kompetensi tertentu dicapai dalam waktu tertentu. Nah, ini adalah pengertian sistem blok. Ya. Nah, ini contoh yang spesialis. Ya. Saya ambil ini contoh dari bedah plastik yang lama sebelum redesign ya. Nah, di sini ada di semester 7 dan 8 ini dirancang oleh spesialis bedah plastik, ada mata kuliah kraniomaksilofacial, onkoplasti, microsurgery, estetik, hand dan lain-lain. Nah, di sini sudah ada waktunya, ini beberapa minggu terlaksana, lokasi pembelajarannya PPDS-nya muter di Sutomo dulu gitu ya. Terus kemudian ada stase ke Premier di sini. Ada rumah sakit jejaring berarti ya. Di sini kemudian ada Sutomo lagi, kemudian ke Sanglah ya, ke Sutomo lagi, nanti kemana RSUA dan seterusnya. Nah, ini semua adalah dirancang untuk mencapai kompetensi tadi. Kenapa perlu ada jejaring? Nah, tujuannya tentunya pencapaian kompetensi. Oh, di Sutomo kasus-kasus ini mungkin secara jumlah ya frekuensi masih kurang sehingga perlu PPDS ini dikelilingkan gitu di rumah sakit jejaring untuk mencapai kompetensi. Intinya apa? Desain ini kita rancang supaya mereka selesai. Nah, di sini saya ingin mencontohkan yang beda dengan DM tadi ya, dengan profesi dokter. Di sini ada kata-kata ya, angkanya kraniomaksilofacial 3, onkoplasti 3, microsurgery 2. Artinya apa? Berarti ada microsurgery 1. Mungkin ini di awal ya, di semester-semester awal, microsurgery 1, ada estetik 1, ada hand 1, kemudian hand 2, hand 3 di sini. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini, blok ini berarti kompetensinya belum tuntas. Gitu ya. Mungkin pada saat yang estetik 1, itu dirancang kompetensinya berhenti sampai mana, lalu dilanjutkan nanti dia akan muter lagi di divisi estetik lagi. Mereka PPDS-nya akan diberi bekal lagi estetik 2. Setelah itu estetik 3 dan sebagainya. Nah, apakah rancangan saya harus seperti ini? Tidak harus. Nah, inilah yang Bapak Ibu sekalian sebagai expert yang punya ilmunya itu yang bisa mendesain. Mata kuliah saya, kompetensi saya, misalnya saya divisi digestif, katakan di bedah, itu menurut saya harus bertahap. Tidak bisa satu stase selesai seperti DM muter ke stase bedah itu 10 minggu selesai jadi dokter umum. Nggak bisa. Kalau saya spesialis, maka ini harus dirancang muter digestif itu beberapa kali putaran. Nanti semester 2 muter digestif, nanti semester 4 ada muter, semester 6 gitu dan seterusnya. Nah, itu rancangan seperti itu membutuhkan tentunya kepakaran dan expert dari sejawat sekalian. Ya. Ini tadi kalau tadi koas, kemudian spesialis, ini subspesialis. Ya. Ini saya contohkan subspesialis kebetulan opjin ini ya dari minat peminatan fertilitas ya. Ini contoh saja. Nah, ternyata kalau di subspesialis ini masih dibutuhkan refreshing maupun pendalaman dari knowledge tertentu. Ya, karena semua keilmuan di level SP1-nya sudah tercapai di saat PPDS. Nah, di subspesialis, di mana pembelajarannya 2 tahun, ini dirancangnya agak berbeda. Nah, ternyata sebagian, ya ini kebetulan contohnya ya, tidak seluruhnya blok murni. Nah, jadi contoh ini ya, ini materi basic tapi ya, setelah MDU, setelah statistik, epidemiologi, filsafat ya, maka ini dibutuhkan refresh anatomi, fisiologi, organ reproduksi. Ada biologi molekuler, ada patologi organ reproduksi, ya, tifoid, adrenal, genetika, kedokteran dan seterusnya. Nah, ternyata ini dirancangnya paralel, nggak blok.
kalau sejawat perhatikan ya, ini hari Senin anatomi fisiologi organ repro. Hari Selasa juga sama. Tapi Rebo pagi ya, ini biologi molekuler. Kamis pagi patologi organ reproduksi. Artinya apa? Ini pembelajarannya paralel. Jadi tidak blok full seperti tadi, hand 4 minggu. Estetik 4 minggu, tidak seperti itu. Nah, ini adalah yang dirancang oleh sejawat dari subspesialis Obgyn. Nah, tentunya kenapa dibuat begini? Pasti ada alasannya. Kenapa? Karena pembelajaran ke pasiennya sudah full, sudah nggak bisa dibagi-bagi. Apalagi ini satu bidang minat yang betul-betul memang ya satu minat keilmuan yang spesifik gitu, yang subspesialis. Nah, sehingga ya semuanya nanti mendatangi pasien yang terkait dengan FAIR gitu ya, atau terkait onko, urogin dan sebagainya. Nah, sehingga rancangan dari ketua peminatan di sini dirancang paralel karena nanti pasiennya sudah nggak bisa dibeda-bedakan. Semuanya pembelajaran misalnya jam 10 jam 12 ini ya ke pasien ini sudah campur sudah. Ya tentunya nanti di yang semester lebih jauh yang sudah spesifik tidak bisa dibedakan lagi. Ini adalah rancangan-rancangan. Saya hanya ingin menunjukkan lagi ini kalau yang saya turun ke S1 ada yang disebut klaster. Nah, ini salah satunya juga dilakukan oleh spesialis maupun subspesialis. Ini contoh klaster itu maksudnya dalam blok tertentu itu ada lebih dari satu mata kuliah, tapi tidak full satu semester. Jadi misalnya ini minggu ke-11 sampai minggu ke-20 sekian, ini adalah anatomi, biologi, dan histologi. Biologi kedokteran, histologi kedokteran. Atau ini dalam 10 minggu, FAA biokim jadi satu. Ya, jadi ini adalah suatu pembelajaran yang dirancang demikian. Saya langsung saja ini tentang SKS ya, tentang SKS saya rasa Bapak Ibu sudah paham ya apa itu SKS, dirancang memang 16 minggu ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana kita mendesainnya ya. Ini 16 minggu termasuk ujian ya, sehingga proses pembelajaran di dalamnya boleh dilakukan ya dalam waktu 14 jam untuk satu SKS mata kuliah ya. Ini estimasi waktunya ya, ini berdasarkan Esengdikti, tapi ini lebih banyak artinya lebih detail kalau pembelajaran akademik ya, S1, S2 gitu ya. Nah, kalau untuk spesialis mungkin lebih banyak yang C, praktek ya di lapangan, bedside teaching, di OK, di jaga malam ya dan seterusnya. Ya. Ini 50 menit, 100 menit kalau seminar atau pleno dan 170 menit untuk di lapangan. Ya. Nah, sehingga bagaimana penghitungan beban SKS-nya ini berdasarkan desainnya, ya. Ini contohnya, ya. Jadi kuliah dikelompokkan sendiri, tutorial, responsi, referat, case report, small group discussion itu ada konstantanya, kami menyusun demikian, ini sesuai Esengdikti. Kemudian kalau pleno, Bapak Ibu mengadakan morning report, journal reading, semua bisa terhitung. Jadi tidak ada pembelajaran di PPDS ya di koas yang tidak bisa dihitung beban kerjanya. Nah, ini harus dirancang. Jadi berapa jam dalam satu mata kuliah Bapak Ibu merencanakan saya kuliah refreshing knowledge berapa jam. Saya skill lab ya, mungkin pakai manekin untuk anestesi misalnya berapa jam. Untuk bedside teaching berapa jam, bimbingan operasi berapa jam, jaga malam berapa jam dan seterusnya. Ujian juga dihitung. Ini kalau ini ada Excel-nya, kami sudah membuat Excel panduan, kami sebarkan ke semua dosen. Bapak Ibu tinggal mengisikan ini ya jumlah jam nanti keluar sendiri SKS bawahnya. Sesuai enggak gitu ya. Ini contoh ya, contoh mata kuliah TRAMED, keterampilan medik di S1, kuliahnya masih perlu banyak, 20 jam, tapi skill TRAMED-nya 24 jam, ujian 4 jam, pas 2 SKS. Nah, ini sesuai dengan desainnya. Jadi misalnya ini ya, misalnya Bapak Ibu memberikan lebih banyak kuliahnya 24 jam, berarti lebih overload. Nah, gitu. Jadi ini menjadi bantuan gitu ya, bantuan kita dalam melakukan desain ya. Ini kalau dosennya, kalau tadi mata kuliahnya, sekarang menghitung dosennya bagaimana.
Kenapa ini menjadi perhatian? Nanti saya tunjukkan di FK ini kan ada SIM ya, aplikasi SIM. Saya akan tunjukkan aplikasi SIM kita ini belum optimal, sehingga beban Bapak Ibu sekalian banyak yang belum terhitung di sana. Nanti saya tunjukkan ya. Ini contohnya ya. Ya, ini Tramet tadi lagi aja. Ini ya misalnya ini blok integrasi ya. Hemato, imunologi, SKS-nya 4, tapi setelah dihitung pembelajarannya ya kuliah 41 jam, tutorial 6 jam, plenonya 4 jam, ya kemudian ada praktek, ada di laboratorium, ada skill lab 18 jam, ujian 3 jam, ternyata 3,6. Nggak apa-apa ya. Jadi Bapak Ibu jangan kepolkan ke 4 gitu ya. Mereka membutuhkan waktu untuk mandiri, untuk belajar dan sebagainya. Nah, ini gambaran umum SIM kita ya. Mungkin Bapak Ibu barangkali ada yang ini internal semua atau ada yang di luar ya, Dr. Lili ya. Mungkin kalau ada yang bukan dari luar, Dokter Tutu. Oh, nggih, ngapunten nggih. Oh, nggih. Oh, nggih, nang sewu Dr. Samudra dan lain-lain nggih. Matur nuwun rawuhnya. Nah, ini saya memberikan gambaran. Saya yakin di tempat Bapak Ibu sekalian ada apalah ya tool untuk menyusun aplikasi kerja dosen gitu ya. Saya ingin menunjukkan contoh ini kalau di FK UNER memang kita selain mendesainnya harus sesuai kompetensi, tentunya kita harus menghargai diri kita sendiri gitu ya. Diri kita sendiri ini apakah tidak overload memberikan sehingga bagi PPDS kita juga berlebih gitu. Nah, ini sebenarnya sudah di SIM aplikasi itu sudah dirancang bagus. Tinggal sudah ada nama dosen, hari, nama ruangan, nama prodi, nama mata kuliah nih ya. Ini saya lewati saja, saya ingin menunjukkannya. Nah, ada beberapa fenomena pengisian SIM FK yang mungkin memang perlu penyeragaman ya. Ini saya tunjukkan aja hasilnya. Ini contohnya ya. Ini adalah beban kerja dokter spesialis ya. Ini kalau tidak salah kebetulan bedah ya, tapi saya tutup memang. Ini sudah ada. Jadi sebenarnya ini morning report ya. Artinya Bapak Ibu memimpin PPDS adik-adik PPDS morning report itu kalau terekam bagus ya, maka itu akan menjadi suatu beban kinerja dosen yang bisa diapresiasi tentunya ya. Nah, ini misalnya hari Kamis tanggal 5 November ya, ruangannya di mana, tinggal nulis ini jamnya ya, jam 7 sampai jam 800 menit lah ini mungkin sudah sudah direkap ya sekian jam ini, tapi ini dirancangnya memang maksimal 3 jam. Jadi aplikasi ini membuat sesuatu yang salah, misalnya salah ketik, salah ini ya, tidak logis, ini akhirnya akan kembali maksimal 3 jam. Nah, ini sudah ada. Jadi keluar sendiri, begitu Bapak, Ibu atau ini ya tenaga kependidikan ya, administrasi staf adminnya menuliskan di sini, ini langsung muncul semua kinerja Bapak Ibu. Yang penting ada jadwalnya. Bapak Ibu membimbing morning report tanggal berapa, jam berapa gitu, sudah dikasihkan admin, dimasukkan ke sini, semua terekam sendiri. Ini sekedar contoh ya. Nah, ini yang saya tunjukkan yang sebenarnya tidak mungkin terjadi. Jadi ini 1 semester kan, SIM kita ini 1 semester, bedside teaching itu hanya 1 kali pengisian di sini. Sebenarnya ini salah mengisikannya karena terlalu besar gitu. Nah, sehingga dihargai oleh aplikasi ini maksimal hanya 3 ya, 1 semester membimbing hanya 3 jam ya. Bedside teaching. Kemudian bimbingan 2 jam saja, 82 menit. Kan nggak mungkin seorang ahli bedah membimbing hanya 2 jam. Ini nggak salah hitung, tapi mungkin tidak terekap semuanya. Bimbingan jaga malam cuma 3 jam. Gitu ya, dalam 1 semester. Nah, ini sehingga saya ingin menunjukkan bahwa peran administrasi ini menunjang. Ini rekapnya. Setelah direkap semua, itu tadi per orang ya, yang saya tunjukkan yang 2 slide sebelumnya itu per orang, ini adalah rekap 1 departemen. Ya, saya tutup. Ini nomor 1 ini nama 1 dosen, nomor 2 nama 2 dosen kedua dan seterusnya. Nah, kalau dilihat ini total SKS-nya ya,
Ini cukup lumayan ini, total SKS-nya satu semester 10 SKS, 9,9, 11,4, 9,4, 8,5. Kurang lebih variasinya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini terekamnya hanya yang SP1, SP2. S1-nya mungkin memang sedikit, banyak yang 0, profesinya 0. Saya yakin teman sejawat bedah tidak mungkin tidak membimbing koas kalau di rumah sakit pendidikan. Ya, jadi bahwa ini karena belum terrekod sehingga total SKS Bapak Ibu sekalian belum optimal gitu. Nah, ini yang saya ingin menunjukkan bahwa kita harus menghargai diri kita sendiri, tapi ya tentunya kita buat bagaimana yang tidak menyulitkan kita. Ya tentunya bantuan tenaga admin sangat diperlukan. Ya, ini contoh lagi juga ya. Ini profesinya terisi. Ya, ini dari departemen, saya lupa apa ini ya. Ini 3,8 profesinya, berarti membimbing koas, S1-nya memang sedikit, SP1-nya ada yang 9, ada yang 8, tapi ada yang cuma 2. Ini guru besar. Jadi yang nomor 4 ini adalah seorang guru besar. Kalau beliau guru besar aktif, saya juga tidak yakin beliau tidak membimbing koas, dan bimbingan SP1-nya hanya 2 SKS, sehingga total SKS-nya hanya 2. Artinya apa? Ini belum terekod dengan rapi, gitu ya. Nah, mungkin itu artinya begini, yang ingin saya sampaikan karena waktunya memang hanya pendek ya, kita lebih baik diskusi setengah jam ke depan. Bapak Ibu merancang metode pembelajaran yang sesuai, patokannya adalah tentunya capaian pembelajaran, kompetensi. Mana yang cara seperti apa yang kompetensinya tercapai, nah setelah itu baru kita hitung load-nya, baik load-nya PPDS maupun load kita, pengajarnya. Jangan sampai kita yang terlalu lelah, atau PPDS juga tidak punya waktu untuk dirinya. Itu ya. Baik, matur nuwun, mungkin saya cukupkan, Dr. Lili. Mohon maaf agak berlari-lari karena supaya cukup waktu untuk diskusi. Matur nuwun. Terima kasih banyak Dr. Tutu. Dr. Tutu ini juga selain Ketua SPM, Satuan Penjaminan Mutu di FK UNER, beliau itu juga tim kurikulum FK UNER, jadi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang mau dikonsultasikan atau diobrolkan terkait dengan apapun, monggo dipersilahkan. Dokter Tutu, mohon izin ini nanti boleh ya recordingnya itu kami share ke teman-teman yang hadir ya. Boleh, boleh. Supaya kita untuk apa? Kalau lupa bisa dilihat lagi begitu. Nggih, monggo. Dokter Rahadian, Dokter Baiko, monggo. Terima kasih Bu Tutu presentasinya. Saya baik mendengar ini, dan terus terang aplikasinya di klinik itu ada satu hal yang terus agak saya bingungkan begini. Pada saat kita menyusun RPS-nya, katakanlah morning report, pembelajaran macam-macam, itu kan sudah ada slotnya jelas. Kemudian pada saat senior itu melaksanakan, misalnya morning report atau kegiatan lain, itu kan sebenarnya sangat melekat dengan pelayanan. Jadi tidak kelihatan sebagai beban mengajar sebenarnya, karena sangat melekat dengan pelayanan. Kendala yang kami temui di lapangan adalah seringkali kenyataan di lapangan itu pasti lebih besar daripada RPS-nya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sistem pencatatannya? Apakah kita tetap ikut maksimal sesuai RPS? Atau kalau mereka misalnya lebih, kita biarkan mencatat apa adanya. Karena kalau apa adanya pasti jebol. Anggarannya, katakanlah saya kepala sekolah bikin anggaran pengajaran sekian honor harus dibayar, itu kan sudah kelihatan, ada jamnya, ada orangnya. Tapi begitu itu mengikuti kenyataan di lapangan yang mereka mungkin karena semangat menuntut report jadi berjam-jam, realitinya ditulis seperti di lapangan, pasti akan jauh lebih besar daripada rencananya. Nah itu mohon arahannya, bagaimana kondisi seperti itu. Baik, matur nuwun Dr. Rahadian ya, Dr. Boyke. Jadi sebenarnya apa yang kita desain itu tentunya sebaiknya juga kita laksanakan sesuai desain. Itu dulu yang dipegang ya. Artinya apa? Kalau desain kita itu desain yang sudah diperhitungkan bahwa itu adalah dalam kewajaran. Jadi artinya tidak mungkin ada orang yang menyelenggarakan semuanya melebihi
seluruh yang tadi disampaikan di lapangan tadi untuk satu prodi misalnya atau mata kuliah tertentu. Artinya ini saya tidak tahu detailnya ya. Kemungkinan gitu ya, saya mencoba menganalisis kondisi di lapangan yang diceritakan Dr. Hadian. Kemungkinan apa yang kita rekod dari lapangan tadi itu ada yang double gitu ya. Kalau tadi double-nya dengan pelayanan sebenarnya enggak apa-apa. Memang seorang dokter di rumah sakit itu tridharmanya ke pasien, kalau ke pasien dalam rangka pelayanan memang tidak dihitung. Tetapi kalau ke pasiennya itu ada PPDS yang mengiringi, ada DM yang mengiringi, maka itu bisa dihitung. Nah, kenapa kadang-kadang menjadi berlebih? Saya ceritakan juga salah satunya, sayang saya tadi nggak ada di slide ya. Salah satu SIM seorang dokter spesialis yang seharusnya kewajarannya maksimal 16 ya. Bahkan kalau akreditasi itu sebenarnya paling bagus itu 13 ya. Kalau lebih dari itu malah nilainya jelek gitu ya. Tapi kalau di dikti maksimal itu adalah 16 yang diakui. Setelah 16 itu bisa dimasukkan beban lebih kalau di PKD sekarang. Tapi biasanya beban lebihnya itu adalah kinerja-kinerja yang ada output-nya, publikasi dan sebagainya. Nah, sehingga pembelajaran itu biasanya tidak lebih dari 9 SKS untuk seorang dosen ya dalam melakukan pembelajaran semua prodi. Nah, kemungkinan dari apa yang ditemui Dr. Hadian di lapangan itu adalah double gitu ya. Misalnya gini, katakan morning report di situ ada DM, ada PPDS bareng ya. Setelah malam hari jaga, pagi harinya morning report, pesertanya itu double antara PPDS dan DM. Nah, seorang dosen kemudian memimpin morning report-nya di prodi S1 gitu ya, profesi itu dihitung sekian jam. Dokter A gitu ya, memimpin morning report. Untuk PPDS dihitung lagi. Nah, itu akhirnya menjadi double. Atau yang pernah terjadi lagi adalah misalnya seorang senior ya di Poli. Di Poli, beliau di sana misalnya satu hari DPJP ya, satu hari DPJP Poli. Maka beliau seharian ada di Poli. Dalam seharian itu bersamaan dengan beliau DPJP, ada DM datang ke sana, 1 jam diskusi, gitu ya, tentiran. Ada PPDS yang ikut bersama, bimbing DM-nya juga. Atau ada lagi kemungkinan di dalam Poli tadi itu, dia online gitu ya, online case report misalnya dengan PPDS. Nah, ini yang kemudian menjadi berlebih. Misalnya beliau menghitung DPJP Polinya itu sebagai pembelajaran PPDS, karena PPDS yang pasti ada yang di Poli nih. Jadi artinya PPDS yang di Poli itu menjadi tanggung jawab DPJP Poli. Sehingga sehari itu katakan 5 jam. Akhirnya itu dimasukkan bimbingan Poli untuk PPDS. Nah, di sela-selanya tadi ada DM dan sebagainya dihitung lagi. Nah, ini yang kemudian akhirnya double-double gitu ya. Termasuk di OK kadang-kadang ada PPDS tapi juga ada DM yang observasi. Nah, ini juga dihitung double. Nah, itu salah satu Dr. Boyke yang kemudian terhitung berlebih gitu ya. Kalau misalnya kita bagi yang katakan di OK 3 jam. Nah, kemudian anggap saja, DM-nya cuma observasi, 1 jamnya dikasihkan DM supaya ada bebannya saya membimbing DM, 2 jamnya saya berikan untuk kinerja saya di PPDS. Nah, kan total terhitung tetap 3, sehingga tidak akan double. Nah, kalau yang seperti ini sudah dihati-hati, semuanya tidak double, tapi tetap jebol tadi ya, tetap banyak. Nah, ini harus difikirkan apakah memang kita load-nya berlebih memberikan pembelajaran. Karena kenyataannya ya ini ya, kita lihat sepintas saja, tapi ini saya overall ya, ada yang tidak sama seperti ini. Sebagian sejawat-sejawat yang di Sutomo ya, di rumah sakit ya, dimanapun, tentunya kan ada jam kerjanya. Saya rasa tidak ada yang berlebih lewat dari jam kecuali jaga, gitu ya. Jadi kalau misalnya katakan jam 3 sudah waktunya pulang, ya mungkin sudah terus pulang, kecuali kalau beliau ada tugas manajemen ya, tugas rumah sakit struktural misalnya dan sebagainya, mungkin akan berlebih.
Nah, yang mungkin menjadi salah satu kendala yang ditemui Dr. Boyke adalah jaga malam. Nah, kalau ini iya. Kalau ini kita sudah mencoba menghitung sebenar-benarnya gitu ya. Kalau seorang senior jaga 3 misalnya beliau on-site ya, semalaman dihitung pagi sore sampai pagi, kemudian kerja lagi, ini memang berlebih dan itu sudah kita coba ya menghitung realnya di depan Asin, ya ditegur itu sama Asin. Nah, ternyata setelah kita evaluasi, ini pun sama nasional ya, akreditasi rumah sakit KARS, itu juga ditegur. Karena harusnya setelah jaga malam, besoknya itu off. Seharusnya begitu, baik PPDS maupun dokter. Nah, ternyata hal ini sebenarnya sudah dibicarakan di level nasional maupun internasional, tetapi di kita masih belum seperti demikian. Kebetulan saya juga asesor untuk KARS ya, untuk dari pihak IPKI, itu beberapa kali mendampingi ternyata demikian gitu. Dan ini sudah ditegur tapi ya belum ada solusi. Mungkin yang jaga malam, Dr. Boyke, yang mungkin masih menjadi kendala kita semua, karena asli memang para sejawat ini memang on-site ada di lokasi, tetapi akhirnya tidak bisa dihitung optimal. Sehingga yang jaga malam sampai pagi, menurut Asin ini ya, kamu kan jaga malamnya memang sampai pagi dalam hal kalian, Anda sebagai DPJP gitu ya. Nah, tapi pada saat semalaman itu berapa jam yang asli bimbing PPDS itu yang harusnya dihitung. Nah, kita kan nggak bisa ya, sulit masa mau tiap jaga dihitung. Saya tadi malam telepon PPDS sekian jam gitu, sulit sudah. Kalau menurut saya sudah di rata-rata saja, sehingga saat Asin kemarin sejawat dari spesialis akhirnya menentukan untuk prodi masing-masing. Katakan misalnya kalau tidak salah anestesi itu berapa jam jaga malamnya dihitung sekian jam meskipun semalaman di rumah sakit ya. Untuk obgyn sekian jam, untuk bedah sekian jam. Akhirnya begitu. Ini adalah salah satu win-win solution aja. Mudah-mudahan terjawab ya Dr. Boyke. Dr. Boyke sekarang soalnya harus bayar orang-orang ini dosen-dosen sih. Jadinya mikirnya sudah mulai detail. Saya mau tambah sedikit Dr. Tutu. Jadi begini, pada saat kita buat perencanaan di RPS, itu kan sebenarnya kita bisa menghitung berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk mengkaji insentif dan macam-macam. Nah, double tadi seperti yang dokter sampaikan tadi betul, double claim. Artinya kan tidak boleh seorang dosen itu mengklaim 2 audiens yang sama di waktu yang sama. Itu tidak boleh. Saya ngeklaim saya ngajar DM sama-sama, itu betul. Satu. Yang kedua sebenarnya double yang juga itu adalah satu aktivitas diklaim 2 dosen. Morning report dihadiri 2 dosen. Oke. Morning report dia ngeklaim, ini ngeklaim. Itu sebenarnya kan boleh katanya. Aktivitas lebih dari dosen boleh. Tapi nanti masalah pembiayaan kan jadi besar. Harusnya kegiatan itu diampu 1 orang, itu menjadi 2 orang. Kemudian yang ketiga, terkait waktu yang memanjang. Waktu yang memanjang itu maksud saya begini. Misalnya saya alokasikan morning report itu 1 jam. Iya. Ya. Kemudian dia semangat morning report-nya jadi 2 jam atau ada yang 3 jam. Pada saat menginput ke dalam itu kan tetap dianggap 1 jam harusnya. Nah itu maksud saya. Jangan kalau sudah di atas 1 jam, terus saya kan 3 jam, saya input 3 jam. Mestinya kan harus mengerti bahwa slotnya di situ 1 jam. Mungkin begitu nggih. Mohon konfirmasi. Nggih, benar ya. Jadi begini. Dari sisi desain pembelajaran, setiap event pembelajaran gitu ya, itu ada metode yang tentunya harus sesuai dengan teorinya gitu ya. Misalnya ini ya, kuliah klasik gitu ya, kuliah knowledge gitu. Tentunya yang memberikan kan 1 dosen ya. Namanya juga tutorial kelas klasik gitu. Yang pembicaranya itu 1 dosen memberikan transfer ilmu. Sehingga kalau desain pembelajarannya kuliah, maka tentunya dosennya 1. Nah, tapi kadang-kadang ada memang di kita itu dosen yang muda ikut gitu ya, ikut sit in lah. Nah, kadang-kadang yang seperti ini kalau dihitung itu yang enggak boleh, Dr. Boyke, karena tidak sesuai dengan desainnya, tidak sesuai dengan metode pembelajarannya, karena metode pembelajarannya adalah kuliah klasik. Sehingga
di RPS-nya tadi dirancang tentunya 1 orang, maka 1 orang saja yang akan mendapatkan 2 jam kuliah tadi. Nah, ini secara teknisnya begitu. Nah, tapi desain itu akan berbeda kalau kita rancang sebagai misalnya team based learning gitu ya. Team based learning itu adalah suatu kelas besar di mana nanti di dalam 2 jam itu ada pakarnya 3 orang misalnya, dosen nomor 1 bicara setengah jam gitu ya, dosen nomor 2, nomor 3, kemudian diskusi bertiga. Itu ada suatu team based learning yang memang ada capaian pembelajaran bersama integratif. Nah, kalau desainnya memang semacam itu, ya maka layak bahwa dosen tiga-tiganya mendapat apresiasi yang sama 2 jam. Nah, biayanya bagaimana? Kalau pengelola prodi mata kuliah itu sudah merencanakan team based learning, maka biaya harus dihitung 3. Nah, ini beda lagi, Dr. Boyke. Jadi, pembelajaran kita desain di satu mata kuliah itu diizinkan untuk demikian, tapi dalam hal keuangan tentunya harus berpikir berbeda. Jaga malam gimana? Ya harus dihitung satu prodi, dosennya itu berapa? Kalau satu orang dosen ya sudah 1 dosen. Meskipun PPDS-nya ada 2 misalnya, 1 di UGD, 1 di ruangan misalnya. Nah, tentunya siapa yang membimbing di UGD, siapa yang membimbing di ruangan. Kalau sama orangnya ya dihitung 1. Misalnya prodi itu merencanakan 2, memang ada 2 dosen senior di hari yang sama, ya berarti pengelola harus ngitung biayanya 2. Nah, intinya begitu, Dr. Boyke. Jadi perkara uang harus dirancang di awal bahwa ini berapa butuhnya. Kok sulit ya gitu ya kita mendesain. Nah, kadang-kadang kita rencanakan saja 1 semester pembelajaran, hitung mundur gitu. Oh, kemarin saya habis biaya sekian untuk bayari prodi saya gitu ya. Ternyata butuh biaya sekian. Ya sudah, semester berikutnya dilihat budgetnya gitu ya. Mungkin yang lebih sederhana begitu karena kita merancang detail keuangan mungkin agak sulit. Tapi kalau ini dipahami oleh Tendik ya, oleh admin keuangan dan administrasi, saya rasa itu akan sangat membantu kita. Mudah-mudahan memang ada admin-admin kita yang mulai paham tentang desain ini sehingga bisa membantu kita sepenuhnya gitu. Gitu ya mungkin ya. Terus kalau tadi kalau yang berlebih tadi ya mohon dimaklumi saja. Artinya mohon dimaklumi bagi yang bersangkutan bahwa desainnya tetap sesuai jadwal. Saya rasa demikian ya, karena ya semangatnya baik, tetapi desainnya menetapkan sesuai jamnya ya seharusnya apresiasinya sesuai jamnya. Mungkin demikian ya. Ya lebihnya itu sedekahnya gitu. Ya. Mungkin berikutnya Dr. Lili. Bu Risa, Dr. Tutu dari kebidanan sudah resen dari tadi ini. Terima kasih Dr. Lili. Dr. Tutu, saya mau bertanya beberapa, terutama terkait pendidikan profesi bidan yang berbeda dengan pendidikan profesi dokter. Memang SNPK-nya sampai saat ini masih belum terbit, Dok. Sudah 5 tahun di Biro Hukumnya Dikti ya, jadi kami juga masih menunggu. Tapi sementara itu, kami juga sudah menyusun rancangan pembelajaran dan rancangan bimbingan yang sekiranya mampu untuk memenuhi capaian pembelajaran. Nah, untuk bimbingan oleh dosen sendiri itu berbeda dengan di kedokteran, karena dosen di kebidanan itu tidak di klinik ya dok ya, jadi kami itu bedside teaching-nya itu minimal, jadi mungkin 1 minggu 1 kali atau bahkan 2 minggu 1 kali, di masa pandemi ini sangat minimal bahkan. Tetapi kami itu lebih banyak di responsi. Jadi rancangan responsinya itu cukup banyak. Nah, di perhitungan kami responsi itu kalau sesuai SNPT kan ini ya dok ya sama dengan tutorial ya. Jadi hitungannya 50 menit dalam satu SKS-nya. Namun yang kami temui kemarin di SIM itu responsi itu disetarakan dengan praktikum. Sehingga beban mengajar dosen itu yang ya seharusnya ya dok ya dosennya tuh mengajar sudah cukup banyak, namun hitungannya di SIM jadi sedikit SKS-nya dok. Ini mohon juga mungkin SIM-nya dicek. Ini saya lihat di yang milik saya, hitungan saya itu responsi itu dapatnya 0,02. Jadi setara dengan praktikum begitu dok. Nah ini ke depannya baiknya bagaimana ya dok untuk penghitungan SKS kami, karena memang bedside teaching-nya sangat minimal, lebih banyaknya di responsi.
Terima kasih, Dok. Baik, saya langsung jawab nggih, Dr. Lili. Monggo, Bu Tutu. Jadi pertama begini, kita memang melihat SNPT sebagai dasar ya. Tapi kita ketahui bahwa SNPT itu adalah untuk semua bidang ilmu, sehingga menurut kita tidak sesuai, gitu ya, kurang sesuai. Nah, sehingga kita melakukan modifikasi Bu Rise, dan di FK kita sudah berdiskusi dan membicarakan semua metode pembelajaran, dan kita sepakati mana yang setara dengan kuliah, mana yang setara tutorial, mana yang disetarakan dengan seminar, mana yang disetarakan dengan praktek gitu ya di lapangan. Seingat saya responsi termasuk yang kedua ya, bukan ini. Jadi yang dianggap sama seperti kuliah ya atau tutorial itu adalah case report. Karena case report itu kasus yang asli, yang dibicarakan, tentunya kondisi semua secara holistik didiskusikan, nah sehingga itu sama dengan tentiran kuliah gitu ya, tapi di pasien gitu. Jadi disetarakan, jadi beban kerja dosennya disetarakan. Nah tentunya bedside teaching disamakan dengan praktikum ya di laboratorium, sehingga 0,02 tadi. Seingat saya responsi masuk yang grup kedua ya, tapi nanti dilihat lagi. Ya, grup kedua Bu Tutu, betul. Kedua ya. Nah, ya, cuman bobotnya sama dengan kuliah, 0, nanti saya screenshot kan 0,06250 sama. Nah, jadi kalau kita nanti di PPT saya ada ya, di PPT saya itu saya cek. Nah, kalau perkara di SIM, nah ini beda lagi ya. Mungkin saya share screen saja ya. Ini ada si Vika nawarin lagi ada webinar apa tanya tentang kependidikan di UNER. Yang bagus nih. Jadi begini ya. Jadi ya mungkin di mute. Jadi terkait dengan kesepakatan ya, kita ikuti yang di FK Bu Rise ya, baik untuk dokter maupun bidan. Waktu itu sudah kita diskusikan dengan semua pihak ya, mana yang kita anggap setara dengan perkuliahan, mana yang tidak. Sehingga responsi itu kalau tidak salah sama dengan referat gitu ya. Tapi memang di SIM itu ada yang masih belum betul Bu Rise. Salah satunya justru malah skill lab ya, kalau nggak salah Tramed itu bebannya sama seperti kuliah. Nah itu sebenarnya tidak pas juga, sehingga akhirnya berlebih. Jadi kalau tentang SIM nanti itu karena kesalahan teknis saja Bu Rise, nanti kita bicarakan di luar forum ya. Tetapi yang terkait dengan apa yang kita bicarakan bahwa pembelajaran yang untuk kedokteran mungkin bisa kita maknai berbeda dengan yang di bidang ilmu lain, karena kita yang lebih tahu mana yang beban kita mana yang lebih berat gitu ya. Jadi ini sudah diperhitungkan dosen dalam membimbing case report itu dinilai lebih besar daripada bimbing referat. Misalnya begitu Bu Rise. Nah lalu bagaimana strategi di kebidanan? Menurut saya memang kalau pandemi nggak bisa dipakai ukuran. Tetapi Bu Rise melihat merelu kembali yang sebelum pandemi. Nah, tapi kalau misalnya desainnya ternyata tetap lebih banyak di luar rumah sakit, menurut saya memang perlu ada telaah kembali, Bu Rise. Mungkin perlu dibicarakan internal di prodi profesi. Saya rasa peran dosen untuk di kliniknya harus lebih besar dibandingkan responsi. Mungkin sebagian diubah case report, Bu Rise, kalau saya usul ya, atau case based discussion. Meskipun pandemi, mungkin dosen bisa ambil kasus real di rumah sakit, dibicarakan online di Zoom. Saya kira itu bisa lebih memaknai profesinya, ya, lebih mencapai target dibandingkan kalau kita bicara case simulasi. Mungkin begitu, ya. Ya, baik Dok. Mungkin tambahan ya Dok. Jadi kalau di bidan itu pembimbingnya ada 2 Dok. Preseptornya itu ada 2. Preseptor yang di klinik itu bidan yang di klinik, begitu ya Dok. Bidan yang di rumah sakit, puskesmas. Sedangkan ada juga jadi double Dok bimbingannya. Nah, itu yang mungkin salah satu perbedaan dengan kedokteran, bahwa kedokteran dosennya membimbing langsung di lapangan, tapi bidan kan lebih banyak di bidan swasta, di
Sama seperti kalau DM di puskesmas gitu ya, jadi dilepas ke preseptor gitu. Nggak apa-apa, itu sebenarnya pembelajaran yang sah saja, tetapi memang perlu dirancang khusus bagaimana dosen pengampu profesi itu harus lebih mengetahui kondisi profesi sehingga tidak tampak pembelajarannya akademik gitu. Jadi tidak tampak seperti S1 bidanannya gitu. Nah, harus ada dirancang bagaimana supaya dosen profesi harus banyak juga di lapangan gitu ya. Jadi pembimbingannya ikut bersama preseptor, Bu Rise. Nanti bagaimana desainnya mungkin dirancang di internal prodi. Yang jelas arahnya mungkin lebih ke arah keprofesian gitu. Jadi dirancang demikian. Nggih, matur nuwun Bu Rise, pertanyaan bagus nggih. Nggih, tadi Bu Woro raise hand. Sudah Bu Woro sudah terjawab? Nggih, sampun Dokter Lili. Nggih, tadi sudah sekalian dengan Bu Rise. Ya. Matur suwun. Ini udah 5 jam, udah 60 menit lebih ya. Tapi mungkin saya beri kesempatan satu lagi, ya, mungkin kalau ada. Kalau nggak ada saya ini yang nanya. Karena kebetulan ini ada peserta dari luar UNER, Bu Tutu. Jadi ini nggak ada beneran ya, nggak ada. Jadi apakah formula yang tadi Bu Tutu tampilkan tadi itu kira-kira bisa nggak ya untuk yang di luar UNER? Formula yang Excel itu? Nah, sebenarnya ini kami rancang ya. Terus terang kami juga baru menyusun ini tertulisnya gitu ya. Artinya bahwa nanti daripada salah kalau menggunakan itu tapi kemudian tidak tidak mengetahui latar belakang penyusunannya, itu mungkin bisa dipersepsikan berbeda. Nah, sehingga bisa saja mungkin akan ada perbedaan pendapat kalau semata-mata hanya menggunakan Excel-nya. Ini kenapa saya sampaikan demikian, karena pernah ada staf di sini di UNER ya, salah satu pimpinan juga itu berdiskusi tentang SKS PPDS ini dengan PTN lain gitu ya. Waktu itu ada kebetulan UI yang berbicara, nah itu agak berbeda gitu kan. Nah tentunya padahal tinjauannya sama gitu. Jadi saya rasa perbedaan-perbedaan itu sebenarnya kalau didiskusikan mungkin sebenarnya sama gitu. Tetapi karena masing-masing mempunyai latar belakang penyusunan yang tentunya ada modifikasi, jadi mungkin saja bisa terjadi perbedaan. Sehingga kalau beberapa FK lain itu andaikan menggunakan ini tuh biasanya bertanya dulu begitu ya. Mungkin ada yang beberapa memang mengundang saya untuk berbicara di dosen-dosen di sana, karena kadang-kadang ada yang tidak sesuai, Dr. Lili, sehingga waktu itu saya menyarankan ada modifikasi gitu. Jadi tapi secara umum insya Allah sama karena kita berbasis pada aturan nasional gitu. Baik Bapak Ibu, ini sudah jam 3 ya, sudah 1 jam lebih. Nanti kalau kelamaan nanti malah bosan. Insya Allah Pasti Dikdok ini tiap bulan deh, tiap bulan. Jadi kalau misalnya ada request permintaan topik tertentu, pembicara tertentu, monggo bisa disampaikan ke kami, dan mohon juga tidak lupa untuk mengirim mengisi ini presensi, karena nanti akan sertifikat dan link YouTube recording ini ada tentu mohon izin lagi akan kami sebarkan agar nanti bisa Bapak Ibu bisa mempelajari kembali. Dr. Host, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan? Oke. Baik, terima kasih banyak Dr. Tutu, Dr. Maftuta Romanti, Dr. Emkes atas sharing ilmunya, sangat bermanfaat. Meskipun saya yakin masih banyak pertanyaan ya, termasuk saya tuh masih ada, cuman karena waktu yang tidak bisa kita ini ya, kita toleransi. Baik, saya dari penyelenggara, mewakili penyelenggara Mersdu, kami sampaikan banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bulan depan Bapak Ibu berkenan untuk ngobrol lagi bareng-bareng tentang pendidikan kedokteran. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Sam.